Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Maulina dari kelas PTIKD NIM 21020950035. Jadi pada video kali ini saya buat dengan tujuan untuk pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar, di mana tugas dari mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar ini adalah mengurutkan nomor NIM saya dengan menggunakan metode algoritma sortir. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu algoritma sortir. Nah, adapun definisi dari algoritma sortir merupakan sebuah proses pengurutan data yang data sebelumnya itu tidak teratur, kemudian diurut menurut aturan tertentu. Nah, sortir itu biasanya dibagi menjadi dua, yaitu secara ascending, yaitu pengurutan dari kecil ke terbesar, dan descending, yaitu dari data terbesar ke data terkecil. Kemudian ada banyak cara atau metode untuk melakukan pengurutan ascending ataupun descending. Kemudian dalam proses pengurutan kita akan memerlukan proses penukaran data. Proses penukaran data tidak bisa kita lakukan secara langsung dengan menukar isi variabel, tetapi dengan menggunakan metode swap. Kemudian untuk melakukan pengurutan terdapat beberapa cara yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan bubble sort, selection sort, ataupun insertion sort. Pada video kali ini saya akan menggunakan metode selection sort untuk mengurutkan nomor NIM saya dengan cara descending, yaitu dari data terbesar ke data terkecil. Adapun pengertian dari algoritma selection sort ini merupakan sebuah proses penukaran data yang dilakukan dengan cara menukar data. Nah, berikut ini adalah contoh program yang telah saya buat dengan menggunakan metode selection sort, yaitu dengan mengurutkan data dari terbesar ke terkecil atau dengan cara descending. Jadi baris pertama merupakan file atau header file yang saya gunakan, yaitu include iStream dan include ioman-ip. Kemudian baris ketiga merupakan using namespace std seperti biasa yang saya gunakan. Kemudian baris kelima merupakan fungsi utama dari program ini. Kemudian baris keenam saya mendeklarasikan array yang saya gunakan yang bernama data. Kemudian dengan banyaknya elemen array ini 12 sesuai dengan digit angka pada NIM saya, yaitu 2 1 2 1 0 2 0 9 5 0 0 0 3 dan 5. Kemudian saya juga mendeklarasikan variabel swap yang saya gunakan untuk menukar data, Kemudian ada juga variabel yang bernama terbesar. Ini digunakan untuk menyimpan data sementara. Array dan variabel yang saya gunakan ini masing-masing bertipe data integer. Kemudian baris ke-9 ini untuk menampilkan data sebelum diurutkan. Jadi array ini dengan banyaknya elemennya 12 akan ditampilkan pada saat program di running. Kemudian pada baris ke-12 ada fungsi setw. Ini digunakan untuk mengatur banyaknya tampilan data, mengatur lebar tampilan data pada saat program di running. Makanya saya menggunakan library ioman-ip karena setw ini tersimpan di library ioman-ip. Kemudian baris ke-16 sampai baris ke-31 merupakan program utama atau fungsi utama dari selection sort. Nah, jadi baris-baris inilah yang akan melakukan proses
selection sort dengan cara descending. Misalnya apabila data J yang dilakukan ini yang diproses lebih besar dari data terbesar, maka terbesar itu sama dengan J, maka J ini akan disimpan pada variabel terbesar. Kemudian apabila data I tidak sama dengan data terbesar, maka dilakukan penukaran, yaitu swap data I dan data I sama dengan data terbesar kemudian di swap. Jadi disinilah dilakukan penukaran. Kemudian pada baris ke-27 sampai baris ke-29 di sini ditampilkan hasil dari masing-masing iterasi dari proses dari selection sort ini. Jadi masing-masing iterasi akan ditampilkan pada program. Kemudian baris ke-34 ini untuk menampilkan hasil data setelah diurutkan. Selanjutnya saya akan merunning program yang telah saya buat. Nah, kemudian akan muncul program seperti ini, yang dimana tadinya data sebelum diurutkan yaitu 21095000035. Nah, setelah diurutkan datanya menjadi 95532210000 dan 0. Nah, jadi saya juga sudah membuat catatan dari proses selection sort dengan cara descending ini. Nah, misalnya pada iterasi pertama, yaitu langkah 0, data sebelumnya. Jadi ini adalah data sebelum diurutkan ditampilkan, yaitu 21090950003 dan 5. Kemudian dilakukan perbandingan ataupun membandingkan dengan mencari pada posisi terbesar, dimulai dari indeks ke 0. Nah, indeks ke 0 itu menunjukkan pada nilai 2. Kemudian dibandingkan apakah 2 lebih kecil dari 1. Jawabannya adalah tidak, maka 2 tetap berada pada indeks ke 0. Kemudian apakah 2 lebih kecil daripada 0? Jawabannya adalah tidak, sehingga 2 tetap berada pada indeks ke 0. Kemudian apakah 2 lebih kecil daripada 2? Jawabannya adalah tidak, maka 2 tetap pada indeks ke 0. 2 lebih kecil daripada 0, tetap jawabannya adalah tidak, sehingga tetap pada indeks ke 0. Kemudian 2 lebih kecil dari 9. Jawabannya adalah ya, maka 2 akan pindah ke indeks ke-5 dan 9 akan pindah ke indeks ke-0. Kemudian kita bandingkan lagi sehingga di sini menjadi 9. Nah, setelah itu dibandingkan lagi apakah 9 lebih kecil daripada 2 dari 0. Jawabannya adalah tidak, sehingga 9 tetap pada sehingga angka 2 tetap pada indeks ke-5. Kemudian 9 lebih kecil dari 0, jawabannya tidak, tetap pada indeks ke-5. 9 lebih kecil dari 0, jawabannya tidak, tetap pada indeks ke-5. 9 dibandingkan dari lebih kecil daripada indeks ke-3, jawabannya adalah tidak, sehingga tetap pada indeks ke-5. Dan 9 lebih kecil daripada 5, jawabannya adalah tidak, sehingga tetap pada indeks ke-5. Kemudian hasil tukar indeks ke-0 dengan indeks ke-5 adalah 9, 1, 0, 2, 0, 2, 5, 0, 0, 0, 3, dan 5. Jadi indeks ke-0 ditukar dengan indeks ke-5 karena kita telah menemukan bahwa indeks ke-5 dengan nilai 9 merupakan nilai yang terbesar, sehingga ditukar pada mengalami metode swap, dan 2 yang tadinya berada pada indeks ke-0 berpindah ke indeks ke-5.
seperti yang tampil pada output dari program yang telah kita jalankan, di mana iterasi pertama itu hasilnya 9, 1, 0, 2, 0, 2, 5, 0, 0, 0, 3, dan 5. Kemudian dilakukan iterasi kedua, yaitu langkah 1 pada data sebelumnya. Nah, dimulai dari indeks pertama, yaitu nilai 1. Kemudian dilakukan perbandingan. Apakah 1 lebih kecil daripada 0? Karena jawabannya tidak, maka tetap pada indeks pertama. Kemudian apakah 1 lebih kecil daripada 2? Karena jawabannya iya, maka berpindah pada indeks ketiga. Apakah 2 lebih kecil daripada 0? Karena jawabannya tidak, maka tetap pada indeks ketiga. Apakah 2 lebih kecil daripada 2? Karena jawabannya tidak, maka tetap pada indeks ketiga. Apakah 2 lebih kecil daripada 5? Karena jawabannya ya, maka indeksnya akan berpindah ke angka 5 yang berada pada indeks ke-6. Selanjutnya, indeks ke-6 yaitu angka 5 dibandingkan lagi dengan 0. Karena 5 tidak lebih kecil dari 0, maka tetap pada indeks ke-6. Kemudian angka 5 tidak lebih kecil daripada 0, sehingga tetap pada indeks ke-6. Kemudian 5 tidak lebih kecil daripada 0, sehingga tetap pada indeks ke-6. Kemudian 5 tidak lebih kecil daripada 3, sehingga tetap pada indeks ke-6, dan 5 tidak lebih kecil daripada 5, sehingga tetap pada indeks ke-6. Yang menunjukkan indeks ke-6 ini menunjukkan bahwa data terbesar yang dimiliki sekarang itu adalah yang berada pada indeks ke-6, yaitu angka 5. Kemudian dilakukan penukaran ataupun swap indeks ke-1 dengan indeks ke-6, sehingga hasilnya menjadi 9, 5, 0, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 3, dan 5, sesuai dengan hasil iterasi kedua pada program yang telah kita jalankan. Kemudian selanjutnya pada iterasi ketiga, di langkah 2 data sebelumnya, artinya dimulai dari indeks kedua, yaitu angka 0. Selanjutnya dilakukan perbandingan. Apakah 0 lebih kecil daripada 2? Karena jawabannya ya, maka indeksnya berpindah pada indeks ketiga. Apakah 2 lebih kecil daripada 0? Karena jawabannya tidak, maka tetap pada indeks ketiga. Kemudian apakah 2 lebih kecil daripada 2? Jawabannya tidak, sehingga tetap pada indeks ketiga. Apakah 2 lebih kecil? Apakah 2 lebih kurang dari 1? Jawabannya adalah tidak, sehingga tetap pada indeks ketiga. Kemudian apakah 2 lebih kecil daripada 0? Jawabannya adalah tidak, sehingga tetap pada indeks ketiga. Kemudian apakah 2 lebih kecil daripada 0? Jawabannya tidak, sehingga tetap pada indeks ketiga. Apakah 2 lebih kecil daripada 0? Jawabannya adalah tidak, sehingga tetap pada indeks ketiga. Kemudian apakah 2 lebih kecil daripada 3? Jawabannya adalah ya, sehingga indeksnya akan berpindah ke indeks ke-10. Kemudian apakah 3 lebih kecil daripada 5? Jawabannya adalah ya, sehingga angka terbesar, posisi terbesar itu berpindah ke indeks ke-11 yang menunjukkan angka 5. Kemudian dilakukan penukaran indeks kedua dengan indeks ke-11, yaitu angka 0 ditukar dengan indeks ke-11, yaitu angka 5, sehingga hasilnya menjadi 9, 5, 5, 2, 0, 2, 1, 0, 0, 3, dan 0, seperti pada hasil iterasi ketiga yang tampil di program. Kemudian iterasi yang keempat, langkah 3 data sebelumnya, berarti dimulai dari indeks ketiga, yaitu angka 2. Kemudian dilakukan perbandingan. Apakah 2 lebih kecil daripada 0? Jawabannya adalah tidak, sehingga tetap pada posisi indeks ketiga. Apakah 2 lebih kecil daripada 2? Jawabannya adalah tidak, sehingga tetap pada indeks ketiga. Apakah 2 lebih kecil daripada 1? Jawabannya adalah tidak, sehingga tetap pada indeks ketiga.
Kemudian, apakah 2 lebih kecil daripada 0? Jawabannya adalah tidak, sehingga tetap pada indeks ketiga. Apakah 2 lebih kecil daripada 0? Jawabannya adalah tidak, tetap pada indeks ketiga. Apakah 2 lebih kecil daripada 0? Jawabannya adalah tidak, sehingga tetap pada indeks ketiga. Kemudian, apakah 2 lebih kecil daripada 3? Jawabannya adalah ya, sehingga indeksnya akan berpindah ke indeks ke-10 yang menunjukkan angka 3. Kemudian apakah 3 lebih kecil daripada 0? Jawabannya adalah tidak, sehingga angka terbesar yang dimiliki sekarang ini adalah yang berada pada indeks ke-10, yaitu angka 3. Kemudian dilakukan penukaran indeks ketiga dengan indeks ke-10, sehingga hasilnya menjadi 9, 5, 5, 3, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 2, dan 0. Kemudian pada iterasi kelima, langkah 4 data sebelumnya, berarti dimulai dari indeks ke-4, yaitu angka 0. Kemudian dilakukan perbandingan, sehingga hasil yang didapatkan yaitu hasil yang didapatkan yaitu 2 tidak lebih besar daripada 0, sehingga tetap berada pada indeks kelima. Jadi nilai terbesar sekarang itu berada pada indeks kelima, yaitu angka 2. Kemudian dilakukan pertukaran, yaitu dari indeks keempat dengan indeks kelima, yaitu angka 0 ditukar dengan angka 2, sehingga hasilnya menjadi 9, 5, 5, 3, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 2, dan 0. Kemudian iterasi yang ke-6, langkah 5 data sebelumnya, artinya dimulai dari indeks ke-5. Kemudian dibandingkan apakah 0 lebih kecil daripada 1, jawabannya ya, sehingga nilai terbesar sekarang berpindah pada indeks ke-6. Kemudian apakah 1 lebih kecil daripada 0? Jawabannya adalah tidak, sehingga tetap pada indeks ke-6. Apakah 1 kurang dari 0? Jawabannya adalah tidak, sehingga tetap pada indeks ke-6. Apakah 1 lebih kurang dari 0? Sehingga jawabannya adalah tidak, sehingga tetap pada indeks ke-6. Apakah 1 lebih kurang dari 2? Jawabannya adalah ya, sehingga tetap berpindah ke indeks ke-10. Kemudian apakah 2 lebih kecil daripada 0? Jawabannya adalah tidak, sehingga nilai terbesar sekarang terdapat pada indeks ke-10, yaitu angka 2, sehingga hasil tukar indeks ke-5 yaitu angka 0 dengan indeks ke-10 yaitu angka 2 menjadi 9, 5, 5, 3, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0, dan 0, seperti yang tampil di program hasil iterasi ke-6. Nah, hasil iterasi ke-6 ini sudah menunjukkan angka selesai disortir dengan cara descending dari terbesar ke terkecil. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.